Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Benediktus Raditya. Hari ini saya akan membicarakan tentang dinamika pemuda yang lagi marak terjadi mengenai fenomena yang sangat menarik dan relevan di kalangan remaja pada saat ini, yaitu popularitas e-sport atau elektronik e-sport dan gaming. Eh, Mungkin sebagian dari kita akrab dengan istilah game, bahkan mungkin memainkannya. Namun tahukah bahwa dunia gaming telah berkembang sangat-sangat pesat, melahirkan sebuah ekosistem yang luas, termasuk e-sport sendiri atau olahraga elektronik. Fenomena ini tidak lagi sekedar hobi belaka, tetapi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan bahkan aspirasi karir bagi banyak remaja. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih itu e-sport dan gaming dalam konteks ini. Gaming sendiri ini secara umum merujuk pada aktivitas bermain video game, baik secara kasual maupun kompetitif. Lalu e-sport sendiri di sisi lain adalah bentuk kompetisi video game yang terorganisir dan profesional, sama seperti olahraga-olahraga lainnya, olahraga tradisional. E-sport memiliki tim, pemain profesional, liga turnamen, dengan hadiah-hadiah yang sangat besar dan jutaan penggemar di seluruh dunia di luar sana, yang menonton secara online dan bisa secara offline, langsung datang ke sana. Popularitas game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, Dota 2, dan masih banyak game-game lainnya di luar sana menunjukkan betapa masifnya fenomena ini di kalangan para remaja di Indonesia maupun di dunia pada saat ini. Ada beberapa faktor yang mendorong popularitas e-sport tuh di kalangan remaja jadi membludak. Mengapa e-sport dan gaming sangat populer di kalangan-kalangan remaja pada kali ini? Nah, itu yang akan saya bahas pada kali ini. Faktor yang pertama, ada kemajuan teknologi, akses internet yang semakin mudah dan perangkat gaming yang lebih terjangkau, termasuk smartphone, memungkinkan lebih banyak remaja untuk terlibat. Sekarang smartphone yang harga 1 juta atau 2 juta sudah mendapatkan spek atau spek yang mumpuni untuk bermain game-game yang berat. Lalu komputer juga dengan harga-harga yang tidak terlalu mahal sudah bisa memainkan game-game yang berat. Lalu faktor selanjutnya ada daya tarik kompetisi. Remaja memiliki naluri untuk berkompetisi dan meraih pencapaian. E-sport sendiri menawarkan platform yang menarik untuk menguji kemampuan dan meraih kemenangan. Kompetisinya sangat banyak sekali di dunia kali ini ya. PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends. Itu benar-benar menarik banget untuk para remaja. Lalu faktor yang ketiga ini ada interaksi sosial dan komunitas. Eh, Game online menjadi ruang virtual di mana remaja dapat berinteraksi, membangun persahabatan dengan teman sebaya, dan bahkan orang-orang dari berbagai negara yang memiliki minat yang serupa dengan kita yang bermain game online. Maupun saya juga bermain game online. Mereka membentuk komunitas dengan bahasa dan budaya-budaya yang unik. Kayak di Mobile Legend, bikin komunitas-komunitas Mobile Legend, komunitas Mobile Legend daerah ini, komunitas Mobile Legend daerah ini, begitu. Lalu selanjutnya ada potensi karir. Kisah sukses para pemain e-sport dan streamer yang berpenghasilan fantastis membuka mata para remaja terhadap potensi karir di industri ini. Kita udah nggak heran lagi, di sini banyak banget informasi-informasi para pro player e-sport dan streamer-streamer yang gajinya bener-bener fantastis banget. Ini bukan lagi sekedar mimpi, tetapi jalur karir yang nyata bagi sebagian para remaja yang ada sekarang. Jadi mereka ngeliat streamer di YouTube, di platform-platform stream lainnya, itu kayak, wah gajinya gede banget. Itu benar-benar membuka mata para remaja sekarang. Lalu faktor yang selanjutnya ada hiburan dan relaksasi. Nah, ini bagus banget. Tentu saja, gaming kan juga menjadi sumber hiburan yang efektif untuk mengisi waktu luang dan mengurangi stres. Saya juga sebagai gamer, untuk melepaskan penat, saya bermain game. Seperti itu. Lalu faktor yang terakhir nih, pengaruh influencer dan legitimasi. Influencer gaming dan pengakuan e-sport sebagai cabang olahraga semakin meningkatkan daya tariknya di mata para remaja. Kayak yang tadi saya bahas, streamer-streamer tuh bener-bener ngaruh banget buat para remaja di
masa sekarang. Jadi streamer-streamer di YouTube itu bener-bener viewersnya sangat banyak, popularitas didapatkan, gajinya fantastis dari donasi maupun AdSense YouTube. Terus banyak iklan-iklan dan sebagainya lah. Lalu kan nggak hanya itu aja ya, ada dampak positifnya juga. Dampak positif dari bermain game nih. Dampak positif yang pertama nih ada pengembangan kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa game tertentu dapat melatih kemampuan berpikir strategis, pengambilan keputusan cepat, koordinasi mata, tangan, dan daya ingat. Strategis tuh kayak Mobile Legend. Mobile Legend kan bisa ngatur item di map, banyak banget. Jadi melatih banget untuk perkembangan kognitif para remaja di masa-masa sekarang. Lalu sisi positif yang kedua nih ada keterampilan sosial dan kerjasama tim. Terutama dalam game tim ya. Remaja belajar berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan bersama. Mobile Legends yang barusan saya bilang itu juga game 5 lawan 5. Jadi itu bener-bener harus kerja sama timnya kuat banget, jadi harus solid. Seperti yang saya sebutkan barusan. Lalu sisi positif yang ketiga ada peluang karir dan pendidikan ya. Industri gaming dan e-sport sendiri nih menciptakan lapangan kerja baru mulai dari pemain profesional, caster, analis, dan sebagainya. Bahkan beberapa universitas menawarkan beasiswa e-sport kepada mahasiswanya yang berprestasi. Kayak dia berprestasi di Dota, dia berprestasi di Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Itu bisa banget dapat beasiswa di universitas-universitas tertentu ya. Lalu sisi positif selanjutnya ada membangun komunitas dan rasa memiliki. Bagi sebagian remaja nih, komunitas gaming menjadi tempat di mana mereka merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesamaan minat. Kayak di Mobile Legends bisa membuat clan bareng, jadi itu kesamaan minat banget. Dia jadi lebih solid gitu. Sisi positif yang terakhir ada pengembangan diri. Meraih kemenangan dan meningkatkan kemampuan dalam game dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan harga diri. Kayak menang apa, jadi harga dirinya melonjak lagi gitu. Nggak hanya itu aja ya, ada juga dampak negatifnya. Di sisi lain, kita juga perlu menyadari potensi dampak negatif yang perlu kita waspadai. Game dirancang untuk menarik perhatian dan memberikan reward secara berkala, yang dapat menyebabkan kecanduan. Ini bisa mengganggu rutinitas harian, prestasi akademik, dan kesehatan. Potensi kecanduan ini sangat parah sekali, teman-teman. Rutinitas harian akan sangat terganggu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, prestasi akademik. Karena terlalu kecanduan di game, prestasi akademiknya jadi menurun. Dan yang terakhir, kesehatan. Karena orang terlalu begadang, terlalu fokus kecanduan main game, jadi kesehatannya tuh bakal terganggu banget. Lalu sisi negatif yang kedua ada masalah kesehatan fisik. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk bermain game dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti yang sebelumnya kita bahas. Seperti gangguan penglihatan gara-gara terlalu sering menatap layar, nyeri otot keseringan duduk sambil megang handphone atau di depan komputer. Lalu kurang gerak, sering duduk kan kurang gerak. Dan obesitas tuh kayak depan laptop, makannya gitu doang jadi kurang gerak, obesitas jadinya. Lalu sisi negatif yang berikutnya nih ada isolasi sosial. Jika interaksi online menggantikan interaksi tatap muka, remaja beresiko mengalami isolasi sosial dan kurangnya keterampilan sosial di dunia nyata. Jadi dia di game tuh terlalu masuk ke dalam game banget. Jadi dia sampai menutup diri dari dunia luar. Dia terlalu mengisolasi dirinya dari dunia luar. Lalu sisi negatif yang berikutnya ada paparan konten negatif. Lingkungan online terkadang penuh dengan ujaran kebencian, cyberbullying, dan konten yang tidak sesuai usianya. Ujaran kebencian ini sangat banyak sekali di game-game. Kayak ngata-ngatain rasis dan sara itu sangat banyak sekali di game Free Fire, Mobile Legends, dan sebagai game lain-lainnya lah. Itu sangat banyak sekali. Cyberbullying apalagi sangat banyak banget. Banyak banget. Lalu sisi negatif yang selanjutnya ada pengaruh influencer yang kurang positif. Nah ini, gak semua influencer tuh baik gitu. Jadi banyak banget influencer yang ngajarin atau ngomongnya tuh toksik. Kan yang nonton bukan cuman orang-orang dewasa, banyak anak kecil yang terobsesi dengan sebuah game, lalu nonton game itu di streamer di platform YouTube atau platform lainnya. Dia kayak, wah ini streamer bagus nih. Terus pas dia tonton ternyata itu streamer toksik banget, ngomongnya toksik,
atau sangat membawa pengaruh buruk banget lah. Itu harus didampingi orang tua sih kalau yang belum sesuai umur. Lalu sisi negatif yang selanjutnya ada tekanan dan ekspektasi. Aspirasi menjadi pemain profesional dapat menimbulkan tekanan yang sangat besar dan kegagalan dapat berdampak yang sangat negatif pada kesehatan mental orang tersebut. Kayak misalnya ini orang terlalu sangat kepengen menjadi pro player atlet e-sport. Dia kepengen banget dibawa tekanan tapi dia mainnya kurang bagus lah atau apa, jadi dibawa tekanan. Itu sangat mengganggu banget kesehatan mental. Lalu selanjutnya nih ada pentingnya keseimbangan dan literasi. Sebagai penutup, penting untuk ditekankan bahwa fenomena e-sport dan gaming adalah pedang bermata dua. Ia menawarkan banyak peluang positif, tetapi juga menyimpan potensi risiko jika tidak dikelola dengan baik. Kunci untuk menghadapinya ini adalah keseimbangan. Remaja perlu belajar membagi waktu antara gaming, belajar aktivitas fisik, dan interaksi-interaksi sosial di luar dengan dunia luar nyata gitu, dengan dunia yang nyata. Selain itu, literasi digital menjadi sangat krusial pada saat ini. Remaja perlu dibekali dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak, mengenali resiko online sendiri, dan membangun perilaku online yang sehat. Jangan tertutup banget. Selanjutnya ada peran-peran kita bersama. Oleh karena itu, peran orang tua nih, peran kita bersama, peran orang tua, peran guru, dan peran kita sendiri itu sangat penting banget dalam membimbing dan mendukung para remaja-remaja di luar sana dalam menghadapi fenomena-fenomena e-sport yang marak banget terjadi kali ini. Mari kita ciptakan ruang lingkungan yang mendukung perkembangan positif mereka di era digital ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang bijak dan mendukung agar generasi-generasi muda kita dapat memanfaatkan peluang positif dari e-sport dan gaming sendiri, sambil meminimalisir resikonya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.